Bil Islami huwal kiwamul awal. Islam itu dasar yang pokok, yang nggak bisa enggak. Kenapa orang harus Islam? Supaya membuktikan bahwa ada yang berkuasa. Islam itu kemarin saya sudah contohkan pasrah. Orang pasrah itu berarti jangan melakukan sesuatu kecuali diperintah. Sekali dia melakukan, itu pasti ada resiko. Pasrah aja pasrah. Orang Islam berarti orang yang sudah menyerahkan dirinya, lahirnya dan batinnya kepada Tuhan yang telah menciptakan dia. Saya pasrah, terserah Allah. Saya lahir juga saya nggak minta. Dipaksa sama Allah. Ya Allah maha memaksa, terserah saya. Untuk kehidupan saya, kamu yang ciptain saya, yang kasih rezeki saya. Kamu cukup gak cukup, terima. Ada yang melawan. Ada di Nabi Musa dulu. Auhallahu Musa alaihi salam. Man lam yardu biqadoi. Walam yashkur na'mai. Falyakhruj min sama'i wa ardi. Walyatlub robban siwaya atau siwai. Siapa orang yang tidak menerima takdir ketentuan dari Allah. Takdir dua ya. Baik dan buruk. Enak gak enak itu dari mana? Udah aja begitu. Tidak menerima nih takdir itu. Dan tidak ridho terhadap pembagian. Allah ngasihnya kok segini ya. Allah ngasihnya kok begini ya. Saya padahal kurang. Padahal kebutuhan saya. Udah terima. Kalau nggak terima kata Allah. Lalu tidak bersyukur atas nikmat yang sudah Allah kasih. Nikmat apa Pak? Islam. Apa orang sekarang Islam yang fakir lalu besok kemudian dia naudzubillah murtad keluar dari Islam lalu langsung jadi orang kaya dan bahagia. Kecil suka, muda terkenal, tua kaya raya, mati masuk surga begitu. Setelah dia keluar dari Islam nih. Wah malah dunia akhirat resikonya. Keur mah keur fakir di dunia atau di akhirat mah bonhar. Kenapa Islam menjadi pondasi utama? Dia harus ngaku dulu. Pentingnya pengakuan tuh wajib. Kenapa harus ada baiat? Kenapa DKM harus ada dilantik, dikukuhkan? Kenapa? Ya udah kan saya juga DKM kan nggak usah dilantik-lantikan. Gitu. Maksudnya ikrar itu supaya terikat dia. Bahwa saya ketua DKM, bahwa saya ketua bidang dakwah, bahwa saya ketua kebersihan, ketua keamanan, bahwa saya adalah pemimpin suatu negara. Dibaiat. Bahwa saya adalah seorang muslim. Persoalan nanti setelah dibaiat, ada yang taat, ada yang tidak. Yang penting sudah diikat. Kan dia nggak akan lepas. Maka dijamin oleh Allah. Siapa yang dia Islam beriman kepada Allah, dakhalal jannah. Wa in saraqat wa in zana. Meskipun pernah maksiat. Pada akhirnya masuk surga. Kenapa? Dia terikat. Terikat oleh apa? Oleh janjinya Allah. Siapa yang beriman, aku masukkan surga. Allah janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Persoalan cepat atau lambat masuk surganya tergantung amal baru. Ada yang duluan, ada yang entar, ada yang direndam dulu. Sebentar rendamnya, sebentarnya kan lama di sana. Ada yang diangkat, celupin lagi malah. Diangkat lagi, celupin lagi dan seterusnya. Naudzubillah. Ada yang enggak tanpa dihisap, ada yang enggak dihisap, masuk langsung. Ikrar bil lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrar bil lisan. Di hatinya harus meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad itu utusan Allah dan hambanya Allah. Dah. Ikrar, mulutnya ngomong, tangannya isyarat, hatinya meyakini. Cukup nggak? Belum. Amalkan dalam perbuatan sehari-hari sesuai dengan apa yang diikrarkan. Allah pengen manusia itu menyerahkan dirinya dulu. Ya, saya menyerah ya Allah. Tidak bisa berbuat apa-apa saya kalau bukan karena kehendak. Saya tidak punya kekuatan apa-apa kalau bukan karena engkau yang beri kekuatan. Saya tidak bisa baca kalau engkau tidak berikan kemampuan saya baca. Malaikat tingkatannya mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci Allah, tidak ada bagi kami atau tidak ada kami memiliki keilmuan apapun kecuali apa yang Allah ajarkan kepada saya. Itu yang saya bisa. Maka orang-orang sufi mengatakan la haula wala quwata illa billah. Saya sholat bukan karena sayanya sehat, kakinya kuat dan mesinnya dekat dan punya motor atau punya mobil, bukan. Emang nggak ada yang punya mobil, punya motor, punya rumah bagus yang nggak sholat? Ada nggak? Banyak. Ada. Kenapa? Apa karena kurang uangnya? Bukan. Apa karena dia mungkin di jalannya malas jalan kaki? Ada motor. Atau karena hujan dia di rumahnya ada mobil. Kalau ke tempat lain mau pakai motor, pakai mobil, kenapa ke tempat ibadah nggak mau? Sayang bensinnya Pak, sholat di rumah aja juga. Coba. Sayang bensinnya, sayang uangnya, sayang ini, sayang yang salah ini begitu. Nah jadi dua hal tadi. Pertama ikrar, yang keduanya tadi menyatakan diri bahwa saya tidak punya kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Termasuk kekuatan yang Allah berikan apa? Menghindar dari maksiat juga. Bukan karena solehnya saya, bukan karena kuat iman saya, bukan.
Allahnya menolong saya sehingga tidak terlintas. Kalaupun terlintas cuma kepengen doang, tapi nggak sempet saya kerjain. Tapi pengen Pak, pengen. Toh, siapa yang nggak pengen? Tapi kenapa nggak maksiat? Aduh, kan gak ada yang tahu. Udah aja bilang lagi lembur. Emang kenapa nggak bilang begitu sama istrinya? Takut saya kan, takut sama istri apa takut sama Allah nih? Sebenarnya kita tidak punya kekuatan. Sholat saya yang gerakan juga Allah, badannya Allah yang kasih, masjid tempatnya juga Allah yang kasih, air di toren itu penuh, tapi Allah yang sirami bumi ini dengan hujan, lalu air di bawah ngendap, ditarik pakai mesin, naik ke toren, dipakai wudhu. Dari mana itu air? Dari Allah. Saya kuat karena apa? Karena makan, ada asupan makanan sehingga jasmani saya kuat. Dari mana makanannya? Dari pasar. Apa yang dibeli? Sayuran, kangkung, dan segala macam. Tapi yang menumbuhkan Allah. Terus tiba-tiba kita mau tergerak, dengar kupingnya. Siapa memperdengarkannya? Allah juga. Jadi kitanya punya apa? La haula wala quwata illa billah. Maka orang-orang ulama-ulama aulia Allah itu kalau ditanya, saya tidak punya dunia. Kalaupun punya dunia, dunia saya untuk keperluan akhirat. Dan keperluan akhirat saya, ibadah saya karena untuk Allah saja, lillahi ta'ala. Jadi saya sebetulnya tidak punya apa-apa. Pasrah lagi ke hanya di dunia, di akhirat. Andai ibadah saya banyak dan harus dimasukkan ke dalam surga secara syariat, tapi Allah pengennya saya ke neraka, kata Robi Al-Adawiyah, nggak masalah. It's okay, something is okay, no problem. Kata Siti Robi apa? Saya kan bukan karena surga dan neraka, karena saya cinta sama Allah. Jadi Robiah itu karena cinta, maka Ahmad Dhani kemudian menyatir dalam bait syair, jika surga dan neraka tak ada lagi, masih adakah yang mau menyembah badannya? Kan jangan-jangan kita ibadah tuh karena kan ada surga pada tuh. Kalau misalnya surganya nggak dikasih, nggak dibaikin gitu. Enggak, kalau sudah cinta tuh nggak ada tujuan yang lain kecuali puncaknya cinta itu ya Allah Subhanahu wa taala. Huwal kiwamul awal. Islam itu, agama Islam itu dengan segala pemahaman dalam syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, Islam dah bingkainya adalah kiwamul awal. Pondasi awal yang harus ditegakkan yaitu Islamnya dulu yang benar. Iman ditanamkan, lalu amalkan agama Islam dengan rukun Islamnya. Nanti ada ihsan untuk menyempurnakan ibadah. Ibadahnya bukan karena surga neraka, pahala dan dosa, tapi karena cinta murni, tidak ada tujuan lain. Ihsan. Gimana kalau begitu? Dia akan muraqabah, merasa diawasi oleh yang dicintainya. Mampir ke sini, takut dia tahu, ntar dia curiga, nggak jadi. Takut. Kenapa? Dijaga. Ihtiyat hasilnya. Hati-hati. Kenapa? Saya nggak mau atau membuat marah yang mencintai atau yang saya cintai. Saya tidak mau berbuat salah kepada orang yang saya cintai. Hakikatnya saya tidak mau Allah marah ke saya gara-gara saya berbuat sesuatu yang Allah nggak suka. Sama orang putus hari ini, besok cari ganti, jadian lagi. Itu pacaran. Sekarang nikah. Cerai sama ini, besok bisa cari nikah lagi. Sampai ada nikah di bawah meja, ya, ada di bawah tenda, macam-macam, di bawah tangan, ada di behind the scene, macam-macam. Tapi kalau cinta sama Allah lalu diputus sama Allah cintanya, gimana nyari gantinya? Kemarin sudah dibacakan di Hikam, kehilangan sesuatu di dunia ini masih bisa cari gantinya, tapi kehilangan Tuhan, kamu mau cari Tuhan yang mana? Gitu. Jadi kehilangan yang lain nggak apa-apa, yang penting jangan hilang Allah dari hatinya. Makanya tancapkan iman yang kuat. Islam menjadi pondasi awal. Wal aslul awal wal Islamu ulumun, dan untuk bisa menguasai, bisa menyempurnakan pondasi yang kuat dalam kehidupan, prinsip kehidupan, tentu saja harus tahu tentang keilmuan. Tahu rumus-rumusnya, tahu selah-selahnya. Bagaimana pondasi ini untuk bangunan yang megah dan tinggi, pencakar langit. Harus tahu berapa bikin besi, lingkarannya diameter berapa, kebutuhan batu kali berapa, pasir berapa, semen berapa. Harus tahu jeli. Nanti rangkanya bagaimana, cakar ayamnya bagaimana, paku bumi ditancapkan berapa meter ke bawah, kebutuhan air berapa. Supaya apa tujuannya? Bangunannya kuat, kokoh. Segitu udah tahu aja masih ada yang kena gempa lalu rubuh. Padahal secara hitungan orang ahli di bidang infrastruktur sudah benar. Tapi Allah itu ya di atas kekuasaan siapapun. Mau buat sekuat apa juga,
cukup dihempaskan badai saja, dibuat tsunami saja, digetarkan saja 8,7 skala Richter, kelar.